وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan nikmat tempat tinggal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Amin. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran SKI. Kita akan melanjutkan pada pembahasan pada bab yang pertama di halaman 49, yaitu tentang anak-anak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafau ar-rasyidin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu keadaan anak-anak Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya anak-anak Rasulullah. Ya, anak-anak Rasulullah. Kita sudah jelaskan anak-anak Rasulullah yang berjumlah 7 orang tersebut. Kita sudah menyebutkan nama-namanya, 4 putri dan 3 orang putra. 3 orang putra. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini, pembahasan kali ini, kita akan membahas secara rinci putra-putri Rasulullah SAW. Namun pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan memfokuskan pada putri-putri Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita ketahui, putri Rasulullah SAW berjumlah 4 orang. Kita sudah sebutkan, yaitu Zainab, kemudian Ruqayyah, dan kemudian Ummu Kulthum, dan yang terakhir adalah Fatimah. Ya, Fatimah. Dan ini disepakati oleh ulama bahwa jumlah putri Rasulullah SAW ada 4 orang, dan semuanya lahir dari istri beliau Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, semuanya lahir dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu putri beliau yang bernama Zainab. Ya, Zainab ini adalah putri Rasulullah SAW yang menikah dengan sepupu beliau, menikah dengan anak bibinya. Ya, bibi beliau bernama Hala binti Khuwailid, ya, saudari dari Khadijah. Ya, anak bibinya ini memiliki seorang anak yang bernama Abu As bin Ar-Rabi. Ya, Abu As bin Ar-Rabi, yang mana ini merupakan suami dari Zainab binti Khadijah bintu Khuwailid. Ya, jadi beliau adalah sepupu dari Zainab. Ya, sepupu dari Zainab, yaitu Abu As bin Ar-Rabi. Dan mereka menikah sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Ya, diangkat menjadi Rasul, Dan ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul dan mengajak orang-orang untuk masuk Islam, maka Zainab dan keluarganya, dan Zainab dan ibunya Khadijah menerima ajakan masuk Islam Rasulullah SAW, kecuali suami dari Zainab, yaitu Abu As bin Ar-Rabi. Ya, Abu As bin Ar-Rabi, yang mana beliau tetap dalam kesyirikan, tetap dalam kekafiran, ya, dalam kekafiran. Dan ketika ada perintah untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Zainab pun hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, kecuali suami beliau yaitu Abu As bin Ar-Rabi, karena masih dalam kemusyrikan, dalam kekafiran, ya, tidak ikut, ya, karena seorang wanita muslimah itu diharamkan baginya untuk menikahi seorang kafir. Nanti setelah beberapa lama kemudian, suami beliau menyusul ke Madinah, mengucapkan masuk Islam setelah
beberapa lama kemudian Abu As bin Rabi ini akhirnya masuk Islam. Dan ya menyusul istrinya ke Madinah dan kembali berkumpul. Dan dari pernikahan Zainab dan Abu As bin Ar-Rabi ini ya lahir seorang putri. Lahir seorang putri yang bernama Umamah. Umamah, dan Umamah inilah yang diceritakan dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi pernah menggendong cucunya ketika sedang sholat. Dan cucu yang dimaksud adalah Umamah. Rasulullah SAW menggendong cucunya ketika sedang sholat. Itu anak yang pertama, Zainab binti Rasulullah SAW. Kemudian anak yang kedua insyaallah yaitu putri beliau yang kedua yaitu Ruqayyah. Ruqayyah binti Rasulullah SAW atau binti Muhammad. Dan Ruqayyah ini dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat yang mulia yang mana merupakan salah seorang khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan beliau menikah dengan anak Rasulullah SAW yaitu Ruqayyah. Ruqayyah. Dan ketika orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah, Utsman bin Affan pun juga ikut hijrah dari ke Habasyah. Tentu saja sebelumnya ke Habasyah ikut hijrah karena pada saat itu di Mekah terjadi kezaliman, terjadi penyiksaan di mana orang-orang kaum muslimin disiksa oleh orang kafir Quraisy. Dan dari pernikahan Ruqayyah bin Rasulullah SAW ini dengan Utsman bin Affan itu dianugerahi seorang putra, dan putra ini diberi nama Abdullah. Diberi nama Abdullah. Namun anaknya ini beberapa lama kemudian wafat. Akhirnya wafat ketika masih kecil. Dan setelah itu Ruqayyah pun juga sakit dan akhirnya juga wafat. Dan yang ketiga anak dari Rasulullah SAW yaitu Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Dan setelah Ruqayyah wafat, maka Rasulullah kembali menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yaitu Ummu Kulthum. Jadi ketika Ruqayyah wafat, Rasulullah SAW menikahkan dengan Utsman bin Affan. Menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulthum. Makanya Utsman bin Affan ini dijuluki sebagai Dzun Nurain yang artinya pemilik dua cahaya karena menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Yang pertama Ruqayyah, kemudian yang kedua Ummu Kulthum. Dan ini sebuah keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Ummu Kulthum ini juga akhirnya menyusul saudarinya Ruqayyah wafat dan dimakamkan di sebelah saudarinya yaitu Ruqayyah. Jadi itu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kemudian yang keempat, yang terakhir putri Rasulullah SAW yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Dan ini sudah kita masuk pada pembahasan Rasulullah SAW yang mana Fatimah ini menikah dengan sepupu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Menikah dengan sepupu Rasulullah SAW yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan dari pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib lahir dua orang putra yang bernama Hasan dan Husain. Dan Fatimah lah yang sudah kita sebutkan memiliki keutamaan yang dalam hadis Nabi SAW bahwa afdalun nisa'i ahlul jannah Khadijah bintu Khuwailid. Ada 4 wanita, sebaik-baik wanita penduduk surga ada 4. Di antaranya yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, dan Maryam bintu Imran, dan Asya bintu Muzahim. Ini yang disebutkan dalam hadis. Ada 4. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah, Fatimah binti Muhammad, anak beliau, dan Maryam bintu Imran, dan Asya bintu Muzahim, yang mana Asya ini adalah merupakan istri dari Fir'aun. Dan Fatimah ini merupakan satu-satunya anak Rasulullah yang hidup ketika Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat. Dan
Ya, Fatimah merupakan anak beliau, keluarga beliau yang menyusul Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW wafat. Ya, keluarga beliau yang pertama menyusul beliau adalah Fatimah, yaitu Fatimah. Ya, radhiyallahu anha. Ya, radhiyallahu anha. Sekira itu anak-anak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala sedikit gambaran tentang anak-anak Rasulullah atau putri-putri Rasulullah SAW ya yang sudah kita jelaskan, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum dan Fatimah bintu Rasulullah SAW. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas putra-putra Rasulullah SAW. Baik anak sekalian, kita cukupkan sampai sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.